Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membuat project yang cukup menarik ya, cukup menarik. Bikin apa gitu? Kita akan membuat sebuah aplikasi, oke, di mana nanti itu formnya itu kita tentuin datanya itu apa aja, kayak gitu ya. Ya, formnya itu kita tentuin fieldnya apa aja gitu ya. Lalu nanti kita bikin sampai bisa nyimpen datanya ya. Kita bikin sampai ke sana, oke. Untuk penyimpanan mungkin, kali ini kita pakai local storage aja ya. Kita pakai local storage, Bang. Kita pakai local storage, oke. Jadi sistemnya gini, teman-teman tahu nggak, di PHP gitu ya, itu kan ada project namanya Voyager ya, Voyager. Nah ini ya, ini kan dia project, di mana kita bisa salah, Laravel, di mana kita bisa bikin halaman admin gitu ya, tapi datanya itu, kita apa ya, kita tambahkan secara real time gitu. Teman-teman nyobain aja nih Voyager, karena project yang akan kita buat akan mirip-mirip sama dengan Voyager, oke? Jadi semacam apa ya? Semacam CRUD generator juga boleh lah. Kita kita sebut aja CRUD generator ya. CRUD generator, oke? Nah, datanya bisa di custom secara real time gitu. Bisa ditentukan form jenis text fieldnya gitu ya. Text fieldnya apa gitu ya. Jenis text fieldnya. Jadi misalnya text field, number field, bahkan foto bisa juga ya. Description bisa juga ya. Pakai memo field. Nah, kayak gitu ya. Jadi aplikasinya akan secanggih itu, oke? Akan secanggih itu, oke? Nah, gimana bikinnya? Ya, pertama-tama kita bikin ini dulu ya, bikin modelnya dulu. Di sini gue bikinnya di tutorial slash apa ya? Slash di tutorial slash CRUD gitu, CRUD generator slash tutorial slash CRUD generator slash CRUD CG CRUD generator dashboard. Nah, gue bikin seperti ini aja. Oke, ada modul eh CG dashboard, oke. CG dashboard nanti teman-teman bisa melihat modul yang udah dibuat apa aja, oke. Pusing saya mau, Bang. Oke. Lalu ada apa lagi ya? Ada CG, oke. CG modul modul list, oke. Modul list sama modul form. Oke, kita bikin sesimpel itu dulu aja. Ada tiga. Sorry, satu lagi ya. Ada CG, CG modul modul list, modul form. Iya, ada modul list, ada modul form. Oke. Ada CRUD list ya. Gue bikin lagi. Ada CG, CRUD list sama CRUD form. Nah, gue bikin seperti itu aja. Atau kita pakai ini ya. Kita pakai My Navigation boleh nih. My Navigation. Nah, seperti itu ya. Ada berapa halaman nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 halaman ya. Kita bikin ada 6 halaman. Oke. Di generate dulu modulnya. Dibuka, tekan Alt ya teman-teman. Tekan Alt. Nanti dia akan generate modul dan teman-teman bisa dapat filenya di mana? Di sini ya. Nah, udah dapat ya di situ filenya. Oke, ada yang error nih. Apa ya? Error. Oh, udah error ya. Oke. Langsung aja kita buka ya. Di sini mungkin gua masukin ke menu ya. Menu TR view. Oke. Gua hot restart, teman-teman hot restart. Nanti mungkin ini TR view-nya kita modifikasi sedikit. Gua sendiri tapi di semester 1 sih serunya. Untuk terbuat buat OTP. Wah, sulit nih. Sulit nih. Pertanyaannya sulit nih. Mungkin nggak gua jawab. Oke. Sebentar. Nah, ini kita udah masuk TR view belum? Halaman awalnya udah kita setting sih ke TR view ya. Nah, di sini gue bikin sebuah menu lagi di local storage ya. Mungkin namanya apa ya? Namanya random apps item. Nah, itu aja namanya. Ini pakai CG, My Navigation View ya. My Navigation View. Oke. Terus generator. Nah, namanya itu random app items. Gue buka dulu view-nya. Kita tampilkan ya di apa? Di view-nya. Di sini kita scroll paling bawah. Nanti recordnya ada di YouTube, tenang aja. Teman-teman yang nggak bisa ngikutin bisa lihat di YouTube ya.
Ini gua namain CG My Navigation View ya, CG random apps, random apps. Ya, gitu aja kali ya. Random apps. Tapi ini salah sih. Salah ya? Salah nih. Ya, salah, salah, salah. Ini bukan di sini bikinnya. Sorry, sorry. Ini bukan di situ ya bikinnya. Ini bikinnya di atas ya. Bikinnya berarti di mana ya? Di Bentar. Oh, gue bingung ya. Oh, exercise. Oh iya, salah ya. Di sini nih, di bawah local storage ya. Kita bikin random apps saja. Nah, kayak gitu ya. Random app items. Itu warnanya mungkin warnanya hitam kali ya. Kita coba hitam. Bagus kayak. Ya, boleh lah ya, warna hitam. Kita klik nanti dia akan masuk ke My Navigation View ya. Nah, di sini teman-teman kita bikin navigasinya dulu, oke. Navigasinya pakai start management ya. Di sini gue butuh select index ya. Defaultnya itu 0. Nah, seperti ini. Kita mainkan start manajemennya. Lalu di My Navigation View-nya kita bikin dia default tab controller seperti ini. Buat apa, Bang? Nah, di sini kita mau bikin menu ya. Jadi kita pakai default tab controller. Lainnya gue bikin dua aja. Gue bikin dua aja untuk sekarang. Initial indexnya kita ambil dari selected index ya. Nah, seperti itu. Oke. Lalu bikin apa ya? Bikin bottom navigation bar ya. Bottom navigation bar. Nah, ini buat apa sih, Bang? Ini di menu di bawah ya. Di menu di bawah kita pakai bottom navigation bar. Kita isi itemnya. Bottom navigation bar item. Nah, ini ikonnya apa? Ikonnya dashboard. Nah, seperti ini. Salah ya. Icon dashboard. Labelnya dashboard. Nah, seperti itu. Simple banget. Lalu ada modul. Modulnya pakai apa ya? Pakai developer board boleh. Modul. Seperti ini. Kita save. Hasilnya gimana? Hasilnya ya begini ya. Dia akan punya dua menu. Oke. Lalu kita handle on tab-nya. Ketika di tab, kita atur ya selected index ya. New index. CO, selected index. Ini basic banget dari Flutter ya. Mainin state management doang. Kayak gitu. Oke, nanti jadi bisa pindah-pindah. Nggak bisa, belum bisa pindah-pindah initial index, current index ya. CO, selected index. Nah, kayak gitu. Jadi ketika di nanti dia akan pindah-pindah kontennya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini gue pengen hapus uppernya. Bodinya kita ganti pakai apa ya? Pakai index stuck aja deh. Oke. Indeksnya kita ambil dari CO selected index. Nah, ini itemnya kita ambil dari CG dashboard view sama CG modul view. Sorry, CG modul list view. Nah, seperti itu. Jadinya kayak gini ya. Nah, gitu ya teman-teman tuh. Ya. Jadi kita udah bikin navigasinya untuk ini search generator kita. Oke, kalau dia server Flutter ya, iya, Flutter ya. Tutorial CC aku escort tapi aku alergi dulu ini. Kamu dulu, oke. Siap. Bikin database apa, Bang? Hari ini materinya. Ini ya, kita lagi bikin CRUD generator menggunakan Flutter. Oke, di mana nanti kita pengen bikin CRUD, tapi datanya itu kita edit secara real time. Gitu. Teman-teman kalau sebelumnya tahu yang namanya Voyager, nah kita kita pengen bikin yang mirip seperti itu, tapi di versi Flutter kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini kita udah ada modul listnya. Oke, ada modul listnya, ada dashboard. Oke, di sini kita akan mainkan dulu modul listnya ya. Jadi kita akan masuk ke halaman modul list. Oke, kita buka kontrolernya. Nah, ini. Nah, di modul list ini kita punya sebuah list. Oke, list. List apa? Modul list. Namanya modul list seperti itu. Oke. Load modul list. Nah, lalu kita punya sebuah function namanya load modul list. Ini dia bakal ngapain? Dia bakal ngebaca data dari main storage. Kita baca modul. Nah, dia akan ngebaca dari main storage. Kalau nggak ada, ya kita isi kosong aja ya. Simple itu, teman-teman. Simple itu. Pakai await nggak? Ya, pakai await ya. Karena ini ya seharusnya nggak apa-apa nggak pakai await juga ya. Nah, ini teman-teman load ketika ini set ya. Jangan lupa mainkan basic state manajemennya. Oke. Ada di YouTube ya. Gue udah bahas banyak tentang basic state manajemennya. Oke, seperti ini.
Nanti kalau datanya udah ada, kita tampilkan di sini ya. Ini gua remove dulu. Nah, ini kita tampilkan di modul list-nya. Kita pakai apa ya? Kita pakai item card aja, tapi nggak ada ini, nggak ada leading-nya, karena kita nggak pakai foto ya. Nah, desainnya seperti ini aja. Oke, jadi ini nama modul, tanggal modulnya itu dibuat kayak gitu aja kali ya. Berarti di sini kita bungkus dulu ya dengan list view, kita bungkus dengan list view. Teman-teman pakai lampu, klik yang ini nih, atau tekan aja Alt Shift V ya. Nah, jadinya seperti itu. Kita save. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi dia ada jadi banyak. Tapi ini kita list ini akan ngebaca list view ini akan ngebaca si list view siapa si local storage-nya gitu ya. Yang di sini nih. Nah, dia akan ngebaca yang di sini kayak gitu. Oke ya. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Oke. Nah, gimana caranya ngebacanya gitu ya? Ya teman-teman tinggal tinggal baca listnya aja. Oke, kayak gini. Ini termasuk masih mudah sih. Nah, seperti itu. Lalu itemnya diisi CO modul list index. Nah, seperti ini. Oke, lalu teman-teman tampilin nih, mau nampilin apa di sini. Nah, ini belum karena belum ada datanya, ya sudah ya. Dia kosong gitu ya, karena kita belum nampilin data apapun di situ ya. Nah, kayak gitu konstantnya saya buang. Nah, hasilnya begini. Hasilnya ya kosong ya. Kenapa kosong ya? Karena belum belum kita belum kita isi apa-apa ya. Di sini mungkin saya tambahkan tombol refresh supaya teman-teman bisa merefresh datanya seperti ini. Nah, ini ketika diklik dia akan memanggil CO load modules. Sesimpel itu. Oke. Kayak gitu. Jadi ketika diklik nanti dia akan memanggil load modules, tapi di sini saya mau bikin lagi sebuah floating action button nih. Buat apa? Buat nambahin data ya. Nah, di sini. Nah, ini buat nambahin modul ya. Ceritanya ini buat nambahin modul. Oke. Di sini kita pengen nambahin modul baru gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini mungkin bagian yang paling menarik ya. Kita akan membuat modul di sini. Oke. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Caranya gampang teman. Ini kita arahkan dulu ke halaman modul form ya. Karena kan kita udah bikin halaman modul form nih ya. Jadi kita bikin seperti ini. Oke. Kita arahkan ke sorry, get to modul form view. CG modul form view ya, kita arahkan ke form. Oke, kita await ya, jangan lupa di await. Nanti setelah selesai dibuka ya, teman-teman refresh listnya. Seperti ini. Oke. Kayak gitu. Kita buka formnya. Oke. Nah, di sini oke. Di dalam form teman-teman bikin formnya. Oke. Bikin formnya. Datanya apa aja, Bang? Datanya simple aja. Kita pakai reusable widget kita ya. Datanya itu ada modul name. Oke. Hint-nya boleh kita hapus ya. Kita nggak usah pakai hint. Initial field-nya kita kosongin. Konstannya kita buang. Ini modul name ya. Modul name. Sip. Nah, datanya ada ini. Modul name. Ini kok salah? Kita back dulu, kita hapus lagi. Nah, ada modul name di sini. Oke. Lalu saya mau bikin apa lagi? Saya di sini mau bikin ada formnya. Oke, datanya itu apa aja? Mungkin di sini saya kasih divider ya. Oke, kita kasih H3. Oke, form. Nah, seperti itu. Jadi ada nama modul sama ada formnya. Formnya itu apa? Oke. Nah, ini kita tentuin ya. Ini mungkin header-nya saya taruh atas dulu. Ini kita isi modul. Nah, kayak gini ya. Ada nama modul, ada formnya. Formnya itu pengen diisi apa gitu. Teman-teman harus apa ya? Harus tentuin nih formnya mau bisa diisi apa aja gitu ya. Contohnya di sini kita formnya itu pengen dia itu berupa apa gitu ya, berupa apa tipenya gitu ya. Gini-gini nih. Modul, form, oke. Di sini kita butuh sebuah list lagi berarti ya. Kita butuh sebuah list lagi. Oke. Sorry kalau tutorialnya ini agak rumit, tapi ya teman-teman ikutin aja. Nanti di YouTube juga ada recordnya. Sebenarnya nggak susah sih. Mungkin teman-teman belum terbiasa aja ya, belum terbiasa aja. Oke, nah seperti ini load form list, ya, ya kayak gitu. Di sini di bagian bawah, gue pengen bikin sebuah list view. Oke, gue bikin sebuah list view. Desainnya dari item card aja, leadingnya kita hapus, kita convert ke list view. List string wrap-nya kita buang, single chart-nya kita buang, kita remove aja. Ini list view-nya kita bungkus dengan expanded, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini gue pengen bikin dia itu bisa nambahin data baru gitu untuk formnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Di teks ini teman-teman kasih row. Nah, dikasih row kayak gini. Teksnya kasih expanded.
lalu bikin icon di kanan itu. Icon button. Nah, kita kasih aja icon add ya. Oke, ada yang salah. Kita lihat lagi. Ini kenapa konstannya ya? Konstannya trouble. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau pengen nambahin data di form nanti harus klik plus gitu ya. Nah, ini kita arahkan dulu ke form list ya. Form list index. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Ini datanya apa ya? Ini gua namanya item field name ya. Field name sama item type. Item type. Oke, item type. Kita coba ya. Item field name sama item type. Coba ya. Mungkin gua tes dulu ya buttonnya. Di sini kita aktifkan dulu buttonnya. Jadi button ini, oke, nantinya dia akan menambahkan data ke form list gitu. Makanya di sini simple banget ya. Yang kita lakukan adalah kita menambahkan item ke dalam form list gitu ya. Coba kita tes dulu. Add item gitu ya namanya. Kita coba namanya add item. Button icon plusnya kita link dengan eventnya yang tadi add item. Nah, seperti ini. Good. Nah, gini ya. Oke. Jadi ketika diklik plus, gue pengen nambahin data di sini ya. Makanya itu ketika setiap kali selesai menambahkan data, di sini gue panggil lagi nih. Si set stepnya kita panggil. Nah, seperti itu ya. Form list titik add. Kita tambahin data. Nah, kita ikutin ya. Tadi kan ada field name. Ada field name sama ada type. Oke. Nah, field name-nya misalnya ini product name. Oke, product name. Lalu type-nya itu adalah text. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Diklik plus. Nah, dia nambah tuh. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini di sini itu kita akan mengatur nama modulnya sama sama tipe datanya nih. Tipe datanya tuh apa aja di sini, oke? Kayak gitu. Jadi dia dia apa ya? Dia bisa lebih dynamic gitu. Nanti si product name kita akan tampilkan dalam bentuk text field. Contohnya kayak gitu, oke? Nah, ini mungkin ini salah. Ini pakai text field aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi si product name ini akan saya tampilkan dalam bentuk text field, oke? Nanti kalau data lagi kita tampilkan dalam bentuk yang lain, kayak gitu sih. Oke, simple itu. Seperti itu ya, teman. Oke. Kak, bagi VPS-nya, VPS apa nih? Kalau soal buat Excel enak kayak VS Code atau Google Drive? Gimana nih? Gua bingung. Kalau memang mau printer Flutter, ambil jurusan developer apa? Oke. 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 Jadi kita udah berhasil nih bikin field-nya dari form-nya. Oke. Nanti kita akan bikin CRUD berdasarkan data yang kita buat di sini. Oke. Jadi idenya itu seperti itu. Nah, di sini kita perlu atur ini ya. Product name sama text field-nya. Oke. So, di sini kita perlu bikin ini jadi editable, teman-teman. Kita bikin jadi editable. Gimana caranya? Caranya gini. Oke, ini mungkin gua akan memainkan sedikit trik di sini ya. Di sini ada product name. Oke, ketika diklik, sorry, product name ini, oke, gua akan menggunakan yang namanya, mungkin ini pakai kolom aja ya. Kita pakai kolom aja. Kolom seperti ini. Oke. Nah, di sini gua akan menggunakan text field ya. Gua akan menggunakan text field, teman-teman. Text field yang biasa aja. Ini ya, text field yang biasa. Nah, ini. Oke. Atau mau pakai text field biasa aja. Tapi kurang ya. Ya udah gue pakai text field yang ini aja deh. Nah, jadi di sini nanti ada sebuah text field ya, teman-teman. Ada sebuah text field yang di mana oke, nilai awalnya itu ngambil dari si item field name. Oke, nah ini namanya field name. Hintnya boleh kita buang, kita nggak perlu hintnya. Nah, seperti ini, oke. Jadi ada field name, lalu ada tipenya di bawah. Sebenarnya kurang cocok ya. Ini bagusnya pakai row sih. Kalau pakai row tuh lebih rapi. Coba gue pakai row ya. Pakai row, kita kasih expanded, oke. Lalu kita bikin lagi di sini Q combo, Q drop down, combo ada nggak? Nggak ada. Ya? Q drop down, oke. Q drop down. Nah, di sini dia bisa memilih jenis tipe apa ya? Tipe text field-nya gitu ya. Di sini ada text field, ada number field, oke. Lalu ada description, memo field ya. Lalu ada satu lagi foto. Fotonya pakai apa ya? Pakai foto aja, image ya. Ya udah image aja lah ya. Kita coba image aja di sini. Oke, jadi ada text field, number field.
labelnya kita isi ya, text field. Yang ini kita isi number field. Nah, number field seperti itu. Yang ini kita isi memo field, yang ini kita isi image atau foto image picker ya. Q image. Ya, oke, image picker aja, image picker. Nah, seperti ini, oke. Ini kita ganti jadi type ya. Kita ganti jadi type. Hintnya mulai kita hapus. Lalu kita bungkus dengan expand. Hasilnya gimana bang? Hasilnya begini. Nah, hasilnya begini ya tuh. Ini kurang rapi sih. Ini kurang rapi ya. Ini textboardnya masih ada ini jumlah karakternya. Mungkin pengen gue hapus saja. Kita coba hapus ya. Max length-nya ini, oke. Dia itu tipenya integer. Oke, kita bikin opsional ya max length-nya. Integer max length. Length. Nah, seperti ini. Kita bikin opsional. Nah, gini. Oke. Kalau nggak disetting defaultnya itu 20, tapi kalau disetting ya defaultnya ya menggunakan max length ya. Kayak gini. Ada yang salah? Widget ya? Widget max length. Nah, seperti itu ya. Oke, dan di sini gua bikin max length-nya itu 0. Nggak bisa ya? Nggak bisa 0 ya? Coba kita lihat lagi ya. Desainnya, type, oke, memo field, ada image picker, dan sebagainya. Product name bisa kita edit. Lalu ngapain nih? Game baru ya bang? Di Play Store ada nggak? Game baru. Game baru. Ya nih game baru nih. Biasa nih lagi beraktivitas teman-teman. Ngoding doang ya. Sebuah pekerjaan paling gampang ya. Ini adalah sebuah pekerjaan yang paling gampang. Kenapa? Karena teman-teman cuma ketik-ketik doang nih. Ngetik-ketik doang jadi duit ya. Kayak gitu sih. Oke? Seperti itu ya. Jadi ya gitulah teman-teman yang mau dapat duit dengan gampang, cobalah ngoding ya. Karena cuma ketik-ketik doang kita dapat duit. Kayak gitu sih. Cinta harus dihafal enggak ya? Nggak harus dihafal. Nggak harus dihafal. Gampang banget ya, betul. Gampang banget ya. Oke, ini build time-nya. Oke, build time-nya pengen gua atur, tapi di sini kok ini ya. Max line-nya ini mengganggu ya. Ini mungkin max line-nya kita bikin ini ya. Sebentar nih. Si max line text field-nya gue pengen bikin dia itu oke mengikuti si max length si widgetnya. Nah, itu aja kali ya. Nah, supaya by default tuh nggak kelihatan gitu sih. Gue pengen bikin kayak gitu aja. Oke. Di sini kita tinggal nentuin nama fieldnya apa, lalu tipenya itu apa. Sesimpel itu, oke. Sesimpel itu, teman-teman. Di sini dia udah ada ini belum ya? Value. Oke, udah ada value-nya. Coba value-nya gue bikin image picker, ngaruh nggak ya? Kita back dulu ya. Kita back dulu karena gue belum tes juga itu. Nah, ini kenapa? Image picker, image picker, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Back lagi, sesimpel itu. Oke, 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 oke. Kayaknya nggak bisa ya di setting nilai defaultnya tuh apa. Mungkin gue bikin kayak gini aja nih. Gue bikin kayak gini. Sebenarnya karena ini sih, karena si kombonya ini belum selesai ya. Pekerjaannya belum selesai, jadi ya dia trouble ya. Mungkin sekarang gue pakai text field aja dulu ya. Karena gue nggak bawa troubleshoot itu, nanti takutnya terlalu lama ya teman-teman. Jadi gue pakai kayak gini aja. Nah, seperti itu aja dulu ya. Untuk sekarang kita pakai text field aja. Perlu diketik manual. Nah, kayak gini, oke. Jadi dia ada field name-nya dan ada tipenya, oke. Di mana ketika ketika ada perubahan, ini gue setting nih si field name-nya sama dengan value. Nah, kayak gini. Begitu juga dengan type-nya ya. Ketika ada perubahan ya kita atur type-nya. Nah, seperti itu aja dulu ya. Jadi nanti perlu diketik manual. Oke, gak apa-apa. Karena dropdown ini masih bermasalah. Gue nggak pengen troubleshoot sekarang. Nanti kelamaan. Oke, nanti kelamaan. Kayak gitu. Jadi ada product name. Lalu kita isi price misalnya. Oke. Lalu kita isi apa lagi ya? Description. Description. Oke. Nah, di sini kita tentuin nama modulnya apa. Misalnya modulnya namanya produk. Nah, kayak gitu. Oke, simple ya. Di sini kita akan save modulnya. Kita akan save. Gimana caranya, Bang? Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal bikin button di atas. Di sini gue bikin button icon seperti ini. Nama buttonnya save.
kita bungkus dengan padding. Oke, kasih padding 12, konstan yang dibuang, kita buka lagi controllernya. Oke, kita panggil fungsinya namanya doSave ya. Kita buat nama fungsinya doSave. Oke. Lalu di sini ngapain ya? Di sini, oh ya, di sini kita ini ya, kita panggil fungsinya yang udah kita buat tadi, co. Oke, masih kelihatan kan ya? Co, co, oke, co, doSave. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Good. Gue perlu perlu ini ya, gue perlu sebuah variabel untuk menampung modul name-nya. So, di sini gue bikin kayak gini. Oke, modul name ini akan kita atur ketika si text word-nya itu berubah. Si modul name ini berubah, ketampung modul name-nya seperti itu. Good. Nah, setelah ini kita akan nyimpen ya. Kita akan simpen datanya. Gimana caranya? Caranya gini. Main storage, oke. Main storage put. Oke, datanya apa? Modus. Oke, put modus, datanya apa? Wah, sorry. Aja langsung pusing. Langsung pusing. Langsung pusing. Gue juga pusing nih kebetulan. Oke. Nah, di sini kayaknya gue perlu memainkan sedikit dependency injection ya. CG modul list view seperti ini. CG modul list controller. Oke. Instance modul list add ya. Nah, ini di sini kita isi modul name. Nama modulnya apa? Kita ambil dari variabel modul name. Ini masih basic banget sih sebenarnya. Modul name lalu kita ada di sini ada formnya ya. Nah, formnya kita ambil dari form list. Nah, seperti itu. Lalu ada created add-nya. Nah, ini kita isi dengan datetime null. Kayak gitu. Nah, simpel itu. Lalu kita back ya. Kita back ke halaman sebelumnya. Kayak gitu. Oke. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita coba aja. Kita coba ya. Nama modulnya misalnya modul produk gitu ya. Modul produk. Enter. Oke. Klik ada product name, klik ada price ya. Price gitu ya. Klik lagi ada description. Nah, seperti itu. Kita save dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa ya. Coba kita lihat modulisnya. Mungkin ada kesalahan. Oke, dia ngebaca dari. Nah, ini belum kita set state ya. Belum kita set state, teman-teman. Kita set state dulu. Oke. Jadi dia sistemnya itu kita tambahin datanya, lalu kita save ya. Kita save ke main storage. Main storage put, oke, modules. Isinya apa? Isinya ini. Modules nih, yang ini. Iya, isinya itu. Ya udah kelar ya. Sesimpel itu, gampang banget. Ini feature kita await ya. Jangan lupa di await, nanti ada trouble. Oke, good. Kita coba lagi. Kita coba lagi, teman-teman. Kita coba lagi ya. Masuk ke menu modul, klik plus. Nah, modulnya kita isi. Modulnya produk. Oke, lalu ada 3 field. Di sini ada product name, ada price, lalu ada description. Oke, save. Nah, udah jadi ya. Udah muncul nih. Oke, udah muncul ya. Teman-teman, udah tersimpan di datanya. Udah tersimpan. Nanti gua kasih tahu gimana cara bikin CRUD-nya. Nanti gua kasih tahu ya. Tapi ya sekarang udah bagus teman-teman. Kita udah bisa membuat modulnya. Coba gua bikin modul lagi ya. Satu lagi. Mungkin namanya customer. Kita add customer name, email. Kita ada alamatnya. Nah, ya. Udah ya. Kita coba hot restart ya. Kita hot restart ya, teman-teman. Datanya tuh seharusnya nggak hilang ya, karena udah kita simpan ke local storage. Oke. PyChat. PyChat ada kayaknya tutorialnya. Nggak ada tutorialnya sih. Tapi di soal latihan FBC kemarin ada deh. Kerjain aja soal latihannya, nanti teman-teman bisa tuh bikin PyChat ya. Gimana caranya gitu. Dan datanya pun udah di apa ya? Datanya pun udah ngambil dari HTTP kayak gitu sih. Udah dari API lah kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke.
Kita lihat ya datanya hilang atau enggak. Datanya sih seharusnya nggak hilang ya, karena udah kita simpen ke local storage. Nah, udah nggak hilang ya. Good. Sip. Bagus ya. Oke. Bro, ada project ini dulu. Gua lagi istirahat dulu sih sebenarnya. Coba di ini ya, coba di share di grup. Mungkin banyak yang mau. Oke, kayak gitu. Nah, ini kita modelnya udah jadi ya. Kita pengen bikin CRUD-nya. Oke, gimana caranya? Nah, jadi ketika diklik si produk dan customer ini, oke, ketika diklik, kita akan arahkan dia ke halaman baru ya. Di sini gua arahkan ke halaman baru. Nama halamannya adalah eh asynchronous boleh lah. Kita pakai asynchronous. Oke. Nah, nama halamannya adalah get to CG CRUD list view. CRUD list view namanya ya. Nah, kita arahkan ke sana. Tapi di sini kita ikut sertakan itemnya nih. Atau kita ikut sertakan modulnya ya. Modul. Nah, kayak gini. Dan modul ini wajib banget diisi ya. Required this modul. Nah, kayak gitu. Modulnya ini wajib diisi. Jadi ketika dibuka formnya, ini teman-teman harus mengikut sertakan modulnya. Yaitu adalah item ya di sini ya. Konstannya kita ini, kita buang. Oke, good. Kita coba buka ya. Nah, good ya, udah kebuka ya. Nah, di sini ketika dibuka, gue pengen atur bagian hidden itu adalah modul name ya. Jadi gue bisa bikin seperti ini, teman-teman. Kita isi dengan modul name item modul name. Sorry, modul name. Oke, jadi ketika dibuka produk, salah nih. Ada yang salah. Kita lihat lagi ada yang salah ya. Oke, ketika diklik. Oke, CRUD list ya. Kok belum berubah ya? CRUD list. Apa yang salah ya? Coba lihat di debug konsolnya. Oh iya, ada error ya. Ada error tuh kan. Jadi harus gue perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu ya. Chat udah list. Ini kita buang. Ini kita buang juga. Kita buang. Masih ada error. Di mana nih errornya? Oh ini ya. Kita buang. Oke, good. Kita save lagi. Kita buka. Oke. Oke, tidak terjadi apa-apa ya. Kita lihat lagi. Mungkin ada error ya. Tapi di sini sih nggak ada errornya sih. Kalau gua lihat ya. Nggak ada error sih. Tapi kenapa dia nggak jalan ya? Kita coba buka lagi. Oke, udah bener ya. Nah, ini udah bener ya. Udah berhasil dibuka modulnya. Oke, di sini sesuai dengan nama modulnya. Artinya yang kita input di sini ya, yang kita input di sini. Oke, ketika dibuka nanti title-nya itu berubah jadi modul name kayak gitu. Oke. Good. Sekarang kita pengen ini ya, pengen tampilin formnya yang udah kita buat. Tadi kan kita udah bikin form ya. Oke, kita udah bikin form. Kita pengen tampilin di sini formnya. Oke. Ketika apa? Ketika apa? Formnya di apa? Ditampilin. Oke. Ketika teman-teman ini ya membuka formnya ya. Kita buka dulu formnya seperti ini. Floating action button. Oke, good. Nah, di sini ini pakai asynchronous nih pastinya. Await get to ke sini ya, ke CG CRUD form view. Nah, kita arahkan ke sana. Oke. Tapi di sini ya sama ya. Di sini dia perlu modul. Oke, jadi ya kita copy aja. Kita copy kayak gini. Sip. Kita sesuaikan. Nah, di sini kita wajibkan diisi modulnya ya. Kita wajibkan diisi. Jadi seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Wajib diisi modulnya. Sip. Hiddennya boleh kita edit juga di sini. Title-nya kita pakai item, sorry, modul name, form. Nah, kayak gitu ya. Buat apa bang? Jadi ketika dibuka, nanti teksnya itu jadi product form, kayak gitu ya. Jadi ketika buka yang customer, nanti jadi customer form. Oke? Simple itu. Oke. Mungkin CRUD-nya kita bikin ini ya, simple aja ya. Dia bisa nambahin data, lalu bisa muncul list itu aja dulu ya. Itu aja dulu, oke? Nah, gimana caranya? Caranya gini.
Di sini kan kita udah bikin formnya tadi ya, yang tadi tuh yang ada product name dan sebagainya. Oke. Di sini kita perlu membaca dulu nih. Kita perlu membaca isi dari formnya. Oke, gimana caranya? Caranya gini. Nah, ini isi single chat aja. Di atasnya gue bikin tombol save ya. Tombol save. Recordnya nanti ada di YouTube, tenang aja. Jadi teman-teman bisa ikutin di YouTube aja. Oke, ini kita ganti 12. Tombol save. Good. Good. Oke. Nah, ini kita baca isi formnya. Gimana cara bacanya? Ini kan ada formnya sih. Kita lihat ya. Kita tampilin di teks dulu deh. Oke, kita coba tampilin teks. Nah, di sini kan teman-teman punya modul yang udah ada formnya. Nah, isinya kan ini kan ada field name, ada apa? Ada type gitu ya. Nah, ini kita tampilkan nih. Kita buat sebuah list berdasarkan ini. Oke. Ini mungkin gua casting aja di sini. Form list seperti itu. Nah, boleh kayak gitu ya. Nah, seperti ini ada form list. Kita baca listnya ya. Kita baca. Caranya gimana? Caranya ya gampang ya caranya. Caranya ya teman-teman bikin itemnya dulu. Mau desainnya seperti apa? Di sini gua pakai card aja, oke. Lalu bungkus dengan list view ya. Bungkus dengan list view. Nah, di mana list view-nya itu akan ngebaca dari form list ya. Like kayak gitu ya. Ini ngambil dari form list index. Nah, seperti itu. Good. Oke. Kalau udah seperti ini seharusnya udah muncul beberapa ya. Nah, ini muncul 3 ya. Udah muncul 3. Landingnya kita hapus. Ini bahkan gua nggak butuh ini ya. Langsung aja kontainer di sini. CAPC, pakai CAPC aja. Kita ketik CAPC, CAPC, CAPC. Kita pakai magic snippet ya. CAPC. Nah, di sini kita isi dengan ini ya, dengan field sesuai dengan ini kan ada field name ya. Field name gitu ya. Mungkin konstannya gue buang. Kita isi teks dulu ya. Teks. Nggak usah lah, langsung aja ya. Langsung aja deh. Langsung aja kita tampilin sesuai dengan ini ya, dengan formnya. Oke. Di sini makanya gue perlu sebuah function namanya get field. Oke, get field. Nah, ini namanya get field. Kita bikin di mana ya? Kita bikin di sini boleh. Get field ya, kayak gitu. Sip, sip, di sini ada itemnya. Oke. If item type sama dengan text field. Nah, disinilah permainannya ya. Kalau itemnya itu text field, oke. Kita return Q text field. Nah, kita return seperti ini. Oke. Labelnya apa? Hintnya boleh kita hapus. Labelnya apa? Labelnya adalah item field name. Oke, initial value-nya apa? Initial value-nya kosongin aja. Nah, seperti ini ya. Lalu saya bikin lagi nih di bawah nih. Kalau text field-nya itu number field, ya udah teman-teman tinggal atur Q number field. Nah, seperti itu. Oke. Kalau misalnya dia itu memo field, berarti kan dia teman-teman bikin description ya. Nah, di sini teman-teman pakai Q memo field. Sesimpel itu, oke. Kalau misalnya fieldnya itu foto, ya udah teman-teman bikin kayak gini. Q image picker. Nah, kayak gitu. Oke. Gampang ya? Gampang ya? Seperti itu. Oke. Nah, ini sampai sini udah jadi seharusnya ya. Udah jadi. Kita coba ya. Nah, tuh ya. Udah jadi ya, udah ada product name-nya, udah ada price-nya. Bang, ini kok tiba-tiba ada product name, price, dan description. Nah, ini dari sini ya. Ketika tadi teman-teman bikin bikin modul baru di sini, misalnya modulnya namanya apa namanya ya? Namanya misalnya TikTokers gitu ya, atau user lah. Namanya user gitu ya. Ini kan teman-teman tentuin kan field-nya apa. Misalnya full name gitu ya, field-nya. Lalu ada email gitu ya. Lalu ada address. Nah, seperti ini, oke. Ini kan teman-teman udah bikin kan field-fieldnya gitu ya. Lalu teman-teman save gitu ya. Makanya itu ketika dibuka, dia ya langsung muncul formnya di sini. Kayak gitu. Makanya istilah share udah generatornya tuh di situ ya. Kayak gitu, teman-teman. Ada tekniknya kurang lebih seperti itu, oke. Mungkin gue penasaran gimana kalau misalnya kita taruh foto di situ ya. Kita coba ya. Kita coba taruh foto mungkin di sini eh, Tokopedia Products. Oke, namanya Tokopedia Produk. Oke, di sini gua isi product name, ada price juga. Price-nya kita isi number field ya. Number field. Nah, ini seharusnya pakai combo sih, pakai drop down, tapi drop down-nya tadi masih bermasalah. Jadi ya gua ketik manual aja. Oke.
Lalu di sini ada foto ya, foto. Ya udah kita isi aja foto. Nah, kayak gitu, save, kita buka, plus, nah jadi ya, jadinya kayak gitu. Gitu. Jadi nanti si fieldnya itu akan mengikuti tipenya yang kita apa ya, yang kita buat kayak gitu. Oke, seperti ini. Nah ini kan gue nyimpannya ke ini ya, nyimpannya ke mana? Ke local storage ya. Teman-teman bisa juga nyimpannya itu ke field-field lain sih. Ke apa? Sorry, nyimpan ke API, nyimpan ke Firebase. Nah, itu bisa juga ya. Bisa juga nyimpan ke sana. Tapi ya basicnya seperti ini. Oke. Jadi teman-teman perlu bikin sebuah function untuk mengenali nih tipe-tipenya, tipe text field-nya yang mau ditampilkan itu apa gitu. Oke, seperti ini contohnya. Jangan lupa ini bikin paling bawah ya di sini. Jadi kalau jaga-jaga kalau misalnya text field-nya itu ngaco, oke. Kalau ngaco nanti dia akan menggunakan text field yang biasa aja sih, kayak gitu ya. Nah, seperti ini, gampang ya? Gampang ya? Oke, next kita kita pengen nyimpan datanya. Kita pengen nyimpan datanya. Oke, gimana caranya bang? Nah, caranya gini aja. Caranya gini aja. Gak usah pusing. Oke, gak usah pusing. Teman-teman bikin seperti ini. Item. Oke. Item apa ya? Value. Oke, value boleh deh. Nah, kayak gini aja. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, good. Ini kayak gini. Sesimpel itu. Oke, simpel itu. Ini ngapain? Ini nanti kita atur, oke, value dari si listnya, oke, supaya sesuai dengan ini, dengan text field-nya gitu. Ketika mengalami event on change gitu. Jadi ketika ada perubahan di sini misalnya ya. Nah, ketika gue ketik enter, nah dia akan atur nih value-nya berdasarkan value si text field. Oke, seperti itu. Oke. Ah, ini sebenarnya datanya udah ditampung nih, tapi belum disimpan, teman-teman. Belum. Datanya udah ditampung, tapi belum disimpan ya. Datanya udah ditampung, tapi belum disimpan. Nah, gimana caranya, Bang? Gimana cara nyimpennya? Oke. Cara nyimpennya? Oke, cara nyimpennya gimana ya? Cara nyimpennya gimana deh? Sebentar. Kok bingung ya? Oh, cara nyimpennya gini. Cara nyimpennya gini. Di sini, teman-teman, di controller, bikin do save ya. Save. Oke. Nah, bikin do save. Nah, ini kan teman-teman udah dapat formnya ya, form list ya. Form list. Oke. Lagian ini gue salah sih. Ini bikinnya jangan di sini seharusnya di form listnya ya. Kita bikin di kalau kita bikin di sini jadi nggak modifiable ya, nggak modifiable. Jadi ya gue pindahin ke sini. Oke, form listnya seperti ini. Oke, form listnya. Nah di insert ini kita atur ya form listnya. Form list, form list sama dengan form. Nah perlu dibikin seperti itu supaya modifiable ya si form listnya. Kalau kita bikin kayak tadi nanti akan tiap nge-build dia akan ini ya, akan apa? Akan hilang datanya. Nah kita nggak pengen hilang. Oke, nah di sini kita perlu sedikit melakukan perubahan ya, terutama di sini. Oke, kita panggil seperti ini. Good. Nah, kita panggil seperti itu. Oke, bagus. Oke, good. Eh, ketika save, kita ngapain ya? Kita coba baca form listnya dulu deh. Gue belum kebayang kodenya gimana. Jadi, ya, tampung ke database. Nah, iya tuh, tampung ke database ya. Tapi gue belum tahu ini cara nyimpennya gimana. Jadi kita tampilin dulu aja ya. Kita tampilkan dulu aja si itemnya yang ada di form list. Karena gue belum dapat gambaran pengen ngapain ya. Jadi kita tampilkan dulu aja. Ketika di save kita tampilin ya. Kita pastikan datanya itu udah tersimpan kayak gitu ya. Oke, kita buka di bak konsol. Nah, gini ya. Kita coba ya. Kita masuk ke modul produk. Oke, kita tambahkan nama produknya misalnya demo gitu ya. Ntar nama produknya jangan demo lah. Namanya gudang garam filter 12. Oke, harganya 125. Ntar descriptionnya kita bikin save dulu. Kita save. Kita save dan tidak terjadi apa-apa ya. Terima kasih ya. Tidak terjadi apa-apa. Karena belum kita panggil functionnya do save. Kayak gitu, kita save. Nah, ini udah masuk ya. Coba tuh datanya udah masuk di gudang garam filter 125 sama stripnya udah masuk. Sekarang kita simpan ke database. Nah, gimana cara nyimpennya? Cara nyimpennya
cara cara nyimpennya gimana, oke, dan gue pun belum tahu ya cara nyimpennya gimana, teman-teman. Jadi mungkin, gini, di sini kan pastinya gue nyimpen ke ini ya, pastinya gue nyimpen ke local storage, oke. Nah, di sini gue nyimpennya berdasarkan apa nih? Itu yang masih bingung ya. Mungkin berdasarkan, modul name ya. Ya udah kalau berdasarkan modul name berarti jadi kayak gini ya, widget tuh kan, widget modul name, nah seperti ini. Nah, ini value-nya yang mau disimpan apa. Nah, kayak gitu. Value-nya adalah di sini ya, ini ya, sesuai dengan apa, sesuai dengan ini nih, ini yang susah nih, sesuai dengan ini nyimpen datanya gitu kan. Kita main nyimpen data sesuai dengan ini, oke. Berarti gimana caranya ya? Di sini, nanti agak tricky ya, agak tricky di sini mungkin gua taruh atas, oke. Gue pengen ambil field name-nya. Oke, berarti jadi item field name. Oke. Lalu gue pengen ambil value-nya. Item value. Oke. Item value. Nah, seperti itu. Di sini value index. Nah, di sini ya. Index field name sama dengan item value. Oke. Nah, ini buat ngapain? Jadi ketika nah, mungkin gue print dulu ya. Gue print ya. Gue print. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan perubahan di sini. Oke. Nah, di sini misalnya kita filter 12, harganya misalnya 31, deskripsinya strip ya. Enter, kita save, oke. Nah, ini nanti bentuknya tuh udah seperti ini, teman-teman. Tuh, udah ada product name, value-nya apa, price, value-nya apa, kayak gitu ya. Jadi udah sesuai lah bentuknya, sudah sesuai. Tapi ada satu masalah ya. Di sini field name-nya itu masih menggunakan spasi ya. Jadi nggak best practice sih sebenarnya. Ya, nggak best practice sih. Kurang bagus ya, kurang bagus. Nanti nanti akhirnya ketika teman-teman ngebaca listnya perlu bikin jadi kayak gini nih. Product name. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kurang bagus sih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Kita akalin gini aja. Kita akalin kayak gini. Si field name-nya ini, oke, kita replace to string, kita replace semua ini, semua spasinya, oke, menjadi underscore. Lalu kita tuh lowercase, oke. Nah, kita bikin seperti itu. Buat apa? Supaya si key-nya ini nggak ngaco gitu ya, nggak ada spasinya gitu. Jadi kita bikin seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bikin seperti itu. Oke, supaya apa? Ya supaya nggak ini gitu, nggak ngaco ya. Itu jadi nggak best practice sih kalau teman-teman bikin ada spasinya key-nya. Oke. Kayak gitu sekarang kita tinggal simpan ke database nyimpennya di mana. Nah, ini juga sama nih. Modul name juga nggak best practice ya. Jadi ya kita akalin teman-teman. Sebenarnya gue kurang kurang suka ngakalin sih. Kayaknya ini mendingan kita perbaiki ketika nyimpennya aja ya. Ketika nyimpennya itu seharusnya udah diperbaiki gitu. Jadi nggak kayak gini sih. Oke. Jadi ya kita balik aja ke form modulnya di sini. Nah, ketika ditambahin di sini gitu ya. Ini langsung pakai underscore sih seharusnya. Kayak gitu sih. Bagusnya seperti itu gitu. Tapi ya sudah lah ya. Kali ini nggak apa-apa. Kita kita akalin aja. Ini pun modul name sama ya. Kita akalin juga var modul name sama dengan toString replace all kayak gini pakai underscore lalu pakai to lowercase ya. Nah, kayak gitu pakai to lowercase. Oke. Sehingga yang terjadi adalah nama modulnya itu pakai underscore ya. Saya coba tampilin supaya teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gini. Jadi ketika di save si customer si produk misalnya. Oke. GG filter 12 harganya 25 gitu. Description strip. Oke, save. Nah, jadinya modul name-nya itu pakai lowercase kayak gitu ya, dan nggak ada spasinya kayak gitu ya. Seperti itu. Good. Sekarang kita tinggal simpen di tinggal simpen ke local storage. Oke, kelar ya. Harusnya sih kelar ya. Oke, lalu setelah disimpan kita back aja ya ke halaman sebelumnya. Nah, kita back ke halaman CRUD list. Kita balik ke sini. Oke. Di sini kita akan menampilkan listnya. Nah, di sini gue perlu bikin sebuah list, oke. Namanya nih harus general nih, CRUD list ya, namanya CRUD list. Namanya CRUD list, oke. Load CRUD list. Nah, seperti ini. Datanya ngambil dari mana, Bang? Nah, datanya ngambil dari sini. Widget, modul, modul name. Jangan lupa pakai toString to lowercase ya. Kayak gitu.
lalu di replace ya. Spasinya kita ganti dengan underscore. Nah, kayak gitu. Kita ambil dari main storage, get module name. Nah, kayak gitu. Kalau nggak ada ya udah pakai list kosong aja. Share udah list sama dengan lalu kita set state. Ini kita panggil ketika init state, oke? Jadi kita akan panggil ini di dua event, ketika init state sama ketika kita selesai membuka formnya, kayak gitu. Co load share udah list. Nah, sesimpel itu, oke? Kita coba ya, kita coba ya. Ini belum belum tampil ya? Belum tampil ya listnya ya? Belum kita tampilkan. Jadi kita tampilkan dulu teman-teman. Ini gua remove aja dulu ya. Kita remove aja dulu. Oke. Lalu di sini gua bikin item card. Oke. Kita konversi jadi list altv. Kita kasih expanded string wrap-nya juga dihapus. Oke, jadi ketika dibuka ini nanti ada listnya. Nah, ya lagi pilek nih. Duh, sorry ya. Lagi pilek. Karena baru ini sih, baru baru mendingan kemarin pilek 2 hari. Lagi musim, Bro. Lagi musim pilek sih di sini ya. Oke. Oke, listnya udah muncul. Nah, tapi di sini gue pengen nampilin list yang gue tambahin di sini gitu ya. Nah, gimana caranya? Gue pun nggak tahu. Jadi ya di sini kita tampilin kayak gini aja nih dulu ya. CO share udah list blank. Oke, CO share udah list index. Nah, seperti ini. Mungkin gue tampilin dalam bentuk teks aja dulu ya. Teks item. Nah, gitu aja dulu kali. Gitu aja dulu ya. Gitu aja dulu. Kita coba ya. Kita isi product name-nya gudang garam filter 12, price-nya 25, description-nya strip, save. Dan tidak terjadi apa-apa ya. Tidak terjadi apa-apa nih. Kita lihat lagi kodenya, share udah list, main storage, module name. Oke. Module name-nya udah benar belum? Print. Module name. Sip. Iya, kayak gitu. Kita coba ya. Coba filter 23 23 strip save. Oke, kita buka di bak konsolnya. Udah benar sih, udah benar ya. Tapi nggak tampil nih. Kenapa nih nggak tampil? Kita lihat lagi share udah list ya. Ini udah benar sih, udah benar. Like-nya udah benar. Oke. Ini load share udah listnya kayaknya udah benar sih ya, seharusnya ya. Oke, coba kita tampilkan panjang COD-nya ya. Covid. Udah bener deh. Udah bener deh. Aduh, wah. Tiga strip save. Nggak muncul. Nice ya. Nggak muncul ya. Kenapa ini? Ini karena modul ini udah benar. Ketika formnya dibuat, coba lihat ya. Kita lihat datanya. Ini main storage. Oke. Titik put. Dari value. Value udah benar belum? Value. Kita coba print value-nya. Apakah sudah benar? Tes 23 strip. Value-nya udah benar ya. Value udah benar, modul name udah benar gitu ya. Dan dia sebenarnya udah tersimpan ya ke ini ke apa? Ke storage-nya udah tersimpan. Yang listnya ini apa yang salah ya? Modul name udah benar. Oh wait, main storage gitu ya. Udah benar sih ini. Udah benar sih ya. Coba gua tampilin. Kayaknya nggak muncul ya. Coba deh kita buka. Nggak muncul sama sekali ya main storage ya. Sarapan kode. Waduh pusing saya lihat kemudian. Oke. Kenapa jelas? Oke. Kenapa jurusan sistem informatika dan pendidikan itu nggak bisa coding ya? Nanti gue bahas ya, nanti gue bahas. By the way, sorry gue lagi agak flu ya, lagi agak flu. Jadi ya mungkin akan ada suara yang aneh-aneh ya, sorry ya. Oke, di sini chat udah list. Oke, ini kita lihat sih udah bener ya codingnya. Codingnya udah bener. Coba gue kasih sesuatu di sini. Apakah terjadi perubahan? Oke, gue bikin teks saja. Bener. Udah bener. Ini juga udah bener. Nggak ada yang salah di sini. Di chat udah listnya juga ini nggak ada yang salah. Ini gue tampilin ketika ini. Oke. Widget modul name-nya juga udah benar. Oke. Di sini kok nggak bisa ya? Di sini kok nggak bisa nih.
Coba modul name udah benar deh, modul name udah benar, oke. Ketika di-load ini nggak muncul masalahnya, itu masalahnya ya. Masalahnya itu, oke. Coba gue bikin gini. Kita pengen tahu produk, modulnya produk aja. Kita bypass langsung, kita coba 0, oke. Kita coba tes 23 strip save. Masih 0 ya, masih 0 nih. Kenapa ya? Dia kayak semacam nggak tersimpan gitu ke local storage-nya gitu ya. Why? What's wrong? Kenapa ya? Kenapa ya? Coba kita buka formnya. Ini do save, oke, do save. Ketika di do save, ini udah bener nih di datanya ya. Atau gue paksa nyimpan ke produk coba ya. Gue pengen paksa dia nyimpan ke modul produk seperti ini. Oke, kita paksa nyimpan ke modul produk. Lalu kita coba tes 23 strip save. Oke. Oh iya, salah bro. Gak gini konsepnya ya. Gak begini konsepnya nih. Aduh. Jadi ini gue harus baca dulu nih listnya nih. Current list. Oke. Gue baca dulu nih get modul name-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini gue baca dulu. Kalau nggak ada ya udah kosong gitu ya. Current list. Si current list-nya ini kita add gitu ya. Kita add seperti ini. Oke. Lalu kita simpan lagi nih si apa? Si storage-nya. Modul name. Baru kita masukin nih current list. Nah, seperti itu nih seharusnya nih. Nah, kayak gini bener ya. Salah ya. Salah ya. Kita coba ya, teman-teman. Di sini ada modul produk. Oke, udah muncul. Coba gua isi di sini misalnya udah gak ada filter 12 gitu. Harganya 23. Description-nya strip, save dan tidak terjadi apa-apa. Internal type of list dynamic. Why? Why? Oh wait. Oke, kita coba kita hot restart lagi, hot restart. Jam berapa? Oke, kita coba ya, kita coba ya. Mungkin gua coba modul yang lain ya. Coba modul yang lain, modul yang user ya. Kita coba yang user. Kok muncul ya? Oh ya, listnya kita ini ya. Tadi kita ini ya, kita tampilin di sini. Di sini nih. Nah, ini ya. Seharusnya nggak usah kita tampilin. Oke, good. Di modul user, oke, gue tambahin sesuatu di sini. Namanya misalnya Denny, emailnya denny@demo.com gitu ya. 1 sampai 6. Save. Nah, jadi ya. Good. Gue coba lagi, tipe namanya Danu misalnya. Oke, emailnya danu@gmail.com gitu ya. Kita isi strip, save. Nah, gitu ya. Kelar ya. Kayak gitu ya. Gua coba pakai yang ada fotonya coba ya. Ini kan ada yang ada fotonya mana tadi ya? Ini, Tokopedia produk. Nah, ini kan ada fotonya ya. Kita coba ya. Kita klik browse. Oke. Kita pilih foto asal aja. Tokopedia. Misalnya ini apa ya? Tokopedia tuh. Misalnya MOS. MOS HV. Gitu ya. Harganya 25.000. Description-nya strip. Save. Nah, bisa ya. Oke, udah bisa. Udah berhasil. Udah berhasil, good. Sekarang gini, sekarang kita pengen bikin dia itu nampil sesuai dengan tipenya, oke. By the way ini salah teman-teman, ini salah. Ini teman-teman ada yang kurang ya, ada yang kurang. Apa yang kurang? Yang kurang itu adalah kayaknya gue perlu ini deh. Kayaknya gue perlu fitur untuk menghapus semua datanya, jaga-jaga kalau sewaktu-waktu error ya. Jadi ya gue bikin aja di action ini sebuah icon button, oke, yang akan menghapus semua modulnya seperti ini. Asinkronus, iya udah bener asinkronus ini. Delete delete sweep. Oke, nah ada icon ini. Ini untuk menghapus semua modulnya ya. Jaga-jaga kalau eh, kalau tiba-tiba bermasalah. Main storage ini kayaknya gue bikin delete all aja kali ya. Ya, gue bikin di sini aja. Namanya delete all. Delete all, oke. Main storage delete. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Setelah di delete ya udah teman-teman panggil function load CRUD list lagi. Simple itu, gampang ya.
Di sini kita panggil namanya co titik delete all. Nah, kayak gitu. Good. Jadi ketika diklik delete nanti akan dihapus semuanya datanya untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba dia trouble ya. Oke, kita lihat lagi. Ini kita hapus, yang ini kita hapus. Nah, kayak gitu ya. Sip, gampang ya. Nah, sekarang ada ini lagi, ada yang belum selesai juga. Jadi ketika kita tampilkan sorry, ketika nyimpen data, itu seharusnya teman-teman nyimpen juga tipenya gitu ya. Nah, ini belum kita simpen nih tipenya nih, belum kita simpen ya. Makanya kita perlu simpan tipenya ketika teman-teman simpan datanya. Gimana caranya? Caranya gini. Caranya type type itu ambil dari item type. Nah, kayak gini ya. Buat apa Bang? Buat apa itu bikin kayak gitu? Buat gini. Jadi ketika kita save datanya, misalnya ini mouse HP ya, mouse HP harganya 15, ini strip gitu ya. Ketika di save, oke. Nanti dia akan mengikut sertakan tipenya gitu, seperti ini nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu sih. Atau nggak usah lah ya? Nggak usah lah ya. Nggak usah lah terlalu rumit nanti. Ya sudah. Kita kita biarkan aja seperti itu. Kita biarkan aja seperti itu. Tapi nah, tapi di sini gua pengen tampilin ini dengan apa ya? Lebih 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 bagus. Kita tampilkan dengan bentuk yang lebih bagus, jangan kayak gini. Oke, gimana caranya? Caranya gini, kalau misalnya dia itu ada foto gitu ya, ya udah kita tampilkan aja foto di sini. Item cut. Jadi semacam dia itu bisa mendetek ya, mendetek kalau dia itu punya field foto, semacam gitu sih. Oke, gue pengen bikin seperti itu. Jadinya ya kayak gini, foto. Oke. Nah, jadinya kayak gini ya. Jadi kalau ada field foto nanti nanti dia itu bisa menampilkan foto. Tapi kalau nggak ada, ya udah tampilkan aja nol. Sesimpel itu. Oke, good. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini di kanan kita tampilkan apa ya? Kita tampilkan di sini di atas agak susah sih ini ya. Ini agak susah sih yang bagian sini ya, agak susah. Jadi ya gua bikin kayak gini aja. Kayaknya gua bikin pakai arrow aja deh. Iya, gua bikin pakai arrow aja ya temen-temen. Gua bikin kayak gini. Row. Oke. Agak susah soalnya agak susah. Jadi kita akalin dikit kayak row. Oke, kayak gini bukan ya? Foto circle avatar. Ini salah nih. If item tidak sama dengan nol. If item foto tidak sama dengan nol. If item foto tidak sama dengan nol, dia akan tampilkan ini. Oke, sisanya, ini kita kasih padding ya. Paddingnya 12 saja. Sisanya dia akan menampilkan listnya ya. Kok sulit ya? Coba gua tampilin itemnya dulu deh. Pusing banget nih. Pakai kolom ya. Kita pakai kolom, kita kasih expanded. Text B. Sekarang kita tampilin ininya dulu deh, itemnya dulu. Isinya apa gitu ya. Oke. Wow, gak kelihatan. 20. Nah, itemnya kan bentuknya gini ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Di sini gue pengen em, nampilin sebuah list berdasarkan ini ya. Oke, gimana caranya? Caranya gini. Caranya item ini kan bentuknya map ya. Map string dynamic ya. Nah, bentuknya kan seperti itu, string dynamic ya. Atau kita isi ini kayaknya harus pakai S ya. Coba ya. Ini mungkin terakhir ya. Terakhir kita bikin fitur ini. Nanti recordnya ada di YouTube, teman-teman. Jadi ya silahkan lihat aja di YouTube. Oke. Dan ini nggak bisa ya. Nggak bisa nih. Ini mungkin gua harus bikin seperti ini. Mungkin ya. From. Pakai from kayaknya nih. Nah, seperti itu. Oke. Item ini kan tipenya map ya. Sedangkan gue di sini butuhnya menampilkan dalam bentuk list gitu. Jadi kayaknya gue perlu konversi ini, oke, menjadi sebuah list. Gimana caranya? Nah, gue juga belum tahu ya. Kita coba aja. Item to list, case to list. Oke, coba. Case to list jadi gimana? Nah, kayak gitu ya. Kita konversi ke list seperti ini, jadi list ya. Di sini gue bikin aja namanya var case sama dengan ini, oke, case to list. Next, kita coba tampilkan berdasarkan ini. Oke, berdasarkan itu.
Caranya gimana? Caranya ini kita bungkus dengan list view lagi. Tekan Alt CV, Alt CV, oke. Ini itemnya ngambil dari keys ya, keys. Like, nah ini itemnya yang ini sub item berarti ya, sub item. Oke. Keys index. Jadi ini jadi double ya, jadi looping dua dimensi, dua dimensi. Di sini gue udah dapetin key-nya, oke, gue udah dapet key-nya. Good. Di sini kita akan tampilkan semua field-nya ya berdasarkan key-nya, oke. So di sini gue butuh value, part value sama dengan item index key. Lalu kita tampilkan value-nya kayak gini. Oke, kita coba lihat. Kita coba hilangin ini itemnya. Kita coba buang ya. Oke, ini kasih jarak kali ya. Kasih jarak misalnya 12 gitu, SW 12. Salah, salah SW 12. Nah, kayak gitu. Kita kasih jarak 12 supaya nggak terlalu ini. Ininya 12 aja. Kita bikin 12. Nah, ini udah jadi sih sebenarnya, udah jadi sih. Ini tapi datanya ini masih ngaco ya. Coba gue tambahin lagi. Gue tambahin misalnya ini mousepad 1523 destination strip set. Nah, udah ya, udah muncul ya. Cuman di situ yang masih kurang itu fill time-nya sih. Oke, fill time itu masih kurang. So, gimana cara nampilinnya? Cara nampilinnya kayak gini. Teman-teman bikin row di sini, bikin kolom di sini, bikin kolom. Oke. Good. Ini kan ada key-nya ya. Nah, ini kan ada key-nya ya. Nah, ini kan ada key-nya ya. Teman-teman atur key-nya, oke. Atur mungkin gua kasih jarak dulu ya. Ini supaya ada jaraknya mungkin SH12 aja. Supaya nggak rapat banget ya. Oke. Yang ini yang key-nya kita bikin nggak bold ya. Yang bold itu value-nya. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Nah, key-nya ini kita ubah jadi title. Caranya gini, part title sama dengan key, oke. To string, oke, to string. Refresh all, oke. Kita refresh underscore-nya menjadi spasi, oke. Lalu ini pakai jadi sentence case ya. Coba word case ya. Gue lupa kodenya. Dot regex to word case. Kita lihat aja kodenya. Gue lupa. Kita buka Stack Overflow dulu. Oke. Pakai extension. Boleh pakai extensionnya. To capitalize. Kayak gini. Oke lah ya. Capitalize. Kita capitalize di sini. Capitalize. Nah, apa yang salah? Apa yang salah? Oke, udah ada ya? Oh, udah ada kebetulan. Oke. Pakai to capitalize. Hasilnya gini. Nah, hasilnya gini ya tuh. Oke, hasilnya seperti itu. Oke, bagus ya. Ini fotonya boleh kita buang ya dari key. Jadi kita validasi aja. If key sama dengan foto, kita return kontainer kosong. Nah, kayak gitu ya. Jadi fotonya tuh nggak muncul. Nah, seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Jadinya ya. Gampang ya. Gampang ya. Jadi gitu. Jadi konsepnya sih begitu ya, teman-teman. Untuk cair UDC generator dengan Flutter, ini sih gua kebetulan menggunakan ini ya, menggunakan local storage ya, teman-teman. Tapi sebenarnya bisa bisa juga menerapkan ini di pendatanya itu di apa di Firebase gitu ya, di menggunakan API, entah backendnya Laravel gitu atau Golang, Python, bebas sih ya, bebas ya untuk backendnya kayak gitu sih. Oke. So terakhir kita coba lagi bikin modul baru. Oke, kita coba bikin modul baru. Habis itu selesai ya. Di sini nama modulnya apa? Misalnya nama modulnya adalah modul untuk menyimpan data satpam gitu ya. Misalnya ini satpam gitu ya. Satpam. Oke. Kita isi formnya. Nah, di sini ada fotonya gitu ya. Kita isi image picker ya. Image picker gitu ya. Lalu ada namanya, nama lengkap lah ya. Nama lengkap gitu ya. Lalu ada alamatnya di mana gitu ya. Pakai memo field. Nah, kayak gitu.
Oke, sesimpel ini kita save. Nah, di sini udah muncul modulnya, kita klik, masih kosong, kita tambahin dulu fotonya. Fotonya ini salah nih, ini bukan image picker, image apa sih tadi ya? Kok lupa ya? Di mana ya di formnya ini namanya bukan image picker, foto. Namanya foto ya? Iya, namanya foto ya, salah ya. Namanya itu foto. Kita bikin lagi aja. Namanya misalnya user TikTok. User TikTok, oke. Kita tambahin foto, kita isi foto, oke. Lalu nama nama user, kita pakai textbox aja, email, textbox juga. Lalu ada alamat ya, alamat kita isi pakai memo field. Kita save, kita buka user TikToknya, kita tambahin data. Nah, udah benar ya. Ini udah pakai foto, yang ini udah pakai description, pakai memo field. Oke, kita buka, kita upload sesuatu di sini, misalnya namanya itu apa? Misalnya namanya itu D31Go misalnya ya. D31go@gmail.com. Klik save. Nah, jadi ya. Lalu di sini misalnya namanya itu adalah siapa? Namanya Riksa namanya. Riksa ya. Riksa@gmail.com. Strip, save. Nah, kesimpan ya. Kita coba lagi satu lagi datanya. Mungkin fotonya yang beda. Ini namanya misalnya eh call me. Strip, save. Nah, ya, udah muncul. Kita hot restart ya. Kita restart ulang aplikasinya, apakah datanya hilang? Apakah datanya hilang? Tentu enggak ya, enggak hilang ya. Kita coba buka. Sih, enggak hilang ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin aplikasi seperti ini juga. Oke, memang sih dari tingkat kesulitan agak sulit ya, tapi ya bisa lah, sebenarnya bisa sih, bisa bisa dipelajari. Oke, seperti itu. Mungkin mungkin recordnya gua ini ya. Recordnya gua tutup dulu. Nanti recordnya bisa dilihat di YouTube, source code-nya gua kasih juga linknya di YouTube ya. Oke, seperti itu aja.